Halo Bunda, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut lagi videonya ya. Ini masih di hari yang sama. Jadi di video sebelumnya tuh aku udah ngupasin bawang merah, bawang putih, sama udah potekin cabai juga ya dari tangkainya. Jadi saatnya sekarang untuk dieksekusi semua perbumbuannya. Nah, ini yang pertama yang mau aku buat adalah bumbu untuk sambal goreng singkong. Jadi untuk bumbunya simple banget, seperti biasa bumbu dasarnya bawang merah, bawang putih, terus aku juga tambahin sedikit cabai merah ya biar agak berwarna aja sih sebenarnya. Dan kalau untuk pedas-pedasnya sih karena kali ini tuh nggak pengen yang pedas, jadi bumbunya cuman ini aja. Terus itu juga ada sepotong lengkuas tapi nggak aku masukin ke chopper, soalnya nanti mau aku ulek aja untuk lengkuasnya. Nah, aku kasih dulu minyak kelapa biar nanti mudah pada saat aku choppernya. Terus itu ada Mami Email sama Mami Uni juga, masing-masing lagi sibuk dengan tugasnya masing-masing ya. Nah, ini sudah selesai aku chopper, terus aku mau panasin dulu minyak goreng karena ini aku mau langsung aja untuk goreng-goreng sayur kacang panjang. Nah, sayur kacang panjang ini untuk tambahan ke sambal goreng. Jadi kalau bikin sambal goreng biasanya selalu nambahin dengan sayur kacang panjang. Tapi sebelum dicampurin itu sayur kacang panjangnya digoreng dulu sampai agak layu, baru nanti dimasak bareng-bareng dengan singkongnya. Nah, ini sudah layu, jadi aku angkat dulu dan tidak lupa untuk ditirisin ya biar minyaknya itu tidak terlalu banyak. Terus jangan salpok juga sama minyak goreng yang udah berbusa ya Bun, padahal itu minyak baru dipakai gitu, tapi entah kenapa udah ada busanya. Nah, lanjut, ini aku ganti pancinya dan aku kasih minyak yang baru. Aku mau tumis dulu untuk bumbu yang tadi sudah aku chopper. Seperti biasa, namanya tumisan pasti kita tuang minyak, terus nungguin sampai minyaknya itu benar-benar panas, baru kita masukin bumbu yang mau dimasak. Kalau udah masukin bumbu, jangan lupa untuk diaduk-aduk biar bumbunya tuh nggak gosong, terus matangnya merata. Nah, kalau bumbunya benar-benar udah mateng, lalu masukin air asam secukupnya. Dan setelah air asam masuk, aduk-aduk sebentar, masukin juga kecap manis. Kalau untuk takarannya ini nggak ada takaran khusus, pokoknya disesuaikan saja ya dengan selera masing-masing. Nah, setelah masuk semuanya, air asam, terus kecapnya, lalu diaduk-aduk biar kecampur, baru kita masukin bumbu halusnya. Untuk bumbu halus kali ini aku pakai penyedap rasa 2 bungkus ya teman-teman, jadi biar berasa gitu. Terus diaduk-aduk juga, dan kalau misalnya teman-teman pengen ada rasa pedas-pedasnya bisa ditambahin dengan merica bubuk ya. Jadi kalau untuk masukin bumbu halus itu masukin pada saat setelah air asam sama kecapnya teman-teman, jangan dimasukin kalau sayurnya udah masuk. Nah, kalau kayak gini kita gampang banget untuk ngerasain rasa makanannya atau rasa campurannya ya, entah manis, pedas atau apa, itu gampang banget. Karena di sini kecapnya kurang, jadi aku tambahin juga sedikit kecap. Setelah masuk semuanya, aduk-aduk, dan ini nggak pakai nunggu lama ya. Pokoknya yang penting udah kecampur semuanya. Terus tadi juga udah masukin garam ya, cuman nggak ke record. Garam halus tentunya, jangan sampai lupa karena nanti kalau nggak masuk garam kurang berasa gitu ya makanannya. Setelah diaduk-aduk seperti ini dan dirasa emang udah pas gitu ya rasanya, langsung masukin sayurnya dulu, sayur kacang panjang yang tadi sudah digoreng. Dimasukkan dan tetap ya harus diaduk-aduk kembali. Untuk masak seperti ini aku tuh suka banget, dan ini bisa jadi
apa ya, menu tambahan kalau misalnya teman-teman tuh masak nasi goreng. Nah, ini dia singkongnya, singkong yang sudah digoreng ya, diparut kecil-kecil kayak gitu terus digoreng. Pokoknya jadi kayak keripik ya, teman-teman. Nah, lalu kita campur semuanya kayak gini. Jangan lupa aduk-aduk biar bumbunya tadi tuh kecampur semuanya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen teksturnya itu agak lembek gitu atau lunak gitu ya untuk keripiknya, teman-teman bisa tambahin dengan sedikit air, tapi jangan terlalu banyak ya. Lalu diaduk-aduk sampai semua bumbu dan keripik atau singkongnya itu kecampur jadi satu. Udah deh, siap untuk dihidangkan. Nah, lanjut lagi nih, mami email lagi bersih-bersihkan ayam dan entah sudah berapa kali bilasnya. Terus ini videonya dipercepat, saatnya untuk masak ayam. Ayam apa ya namanya, pengennya sih bikin ayam panggang, tapi ini ayamnya nggak dipanggang ya, cuman bumbunya sama seperti ayam panggang. Nah, pada awal tadi itu mami email panasin minyak, terus kemudian masukin daun pandan ya teman-teman, biar harum gitu. Jadi kalau nggak ada daun pandan bisa diganti pakai daun jeruk atau daun salam gitu. Karena kita nggak punya daun salam dan daun jeruknya, jadi mami Emil tuh selalu gunakan yang namanya daun pandan. Nah, untuk bumbu-bumbunya sama, bawang merah, bawang putih, cabai, terus lengkuas juga. Cuman itu bawang merah sama bawang putih lebih dibanyakin, dan untuk cabainya juga lebih banyak. Jadi ini bumbu ayam panggang, tapi pada saat masak nih ayamnya tuh nggak dipanggang. Jadi cuman dioseng-oseng atau diaduk-aduk di panci seperti ini sampai matang. Nah, ini untuk masaknya benar-benar bumbu itu dipastikan harus benar-benar matang. Jadi jangan setengah matang terus masukin ayam ya. Pokoknya harus benar-benar matang, karena kata mami email itu kuncinya biar makanan tuh nggak cepet basi. Nah, karena bumbunya tuh benar-benar udah matang, lalu masukin ayam. Ayamnya dimasukin, tak lupa juga tambahin dengan sedikit air perasan, air asam ya, biar ada rasa-rasanya gitu. Nah, untuk bumbu ayam tadi pada saat di awal tuh setelah dibersihkan tuh cuman dimarinasi menggunakan jeruk limau. Jadi nggak dikasih garam ya, teman-teman. Nah, di sini di kompor yang satunya tadi ayamnya udah dikasih air, jadi didiamin dulu biar mendidih, biar matang ayamnya. Terus di kompor yang satunya lagi nih Mami Uni lagi mau buat mie goreng. Udah ditumis bawang merah sama bawang putih plus lada bubuknya tadi diulek bersamaan. Terus masukin batang sawinya dulu, dioseng-oseng. Kata Dede Arsy, oseng-oseng, oseng-oseng sampai matang. Nah, ini diaduk-aduk sampai matang, sampai lembek gitu, lunak batangnya, baru masukin daun sawi. Kalau udah masuk daun sawi, jangan ditinggal ya bun, tetap diaduk-aduk biar semuanya tuh kecampur. Nah, kalau udah, lalu masukin mie yang sudah direndam. Jadi mie-nya jangan direndam pakai air panas, tapi direndam aja pakai air dingin biar mie-nya itu tidak bengkak. Kalau udah masuk mie-nya seperti itu, teman-teman tinggal ngaduk-ngaduk, pokoknya harus diaduk-aduk biar kecampur semuanya, biar merata ya. Jadi sawi sama mie-nya tuh harus bercampur jadi satu, nggak boleh pisah-pisah. Nah, ini udah selesai, dan biar merah ya teman-teman, jangan lupa kasih kecap manis. Terus ini pada malam harinya, jadi ini Pak suami sama teman-temannya, tetangga-tetangga dekat rumah, terus kakak Vika sama temennya juga, kakak Rafka, lagi ngikut zikir gitu ya, baca doa akhir tahun, syukuran lah istilahnya. Semoga di tahun berikutnya kita tuh bisa dikasih kesehatan, dikasih keberkahan gitu ya teman-teman. Dan selesai zikir, selesai doa, lanjut makan-makan bersama. Nah, ini untuk menu makan kita di akhir tahun. Itu ada ayam panggang, tapi ayamnya nggak dipanggang, cuman bumbunya aja, terus mie goreng, lalu ada juga ayam karet, tapi sayang banget karena tadi nggak kerikot ya pada saat masak-masak, soalnya tuh masaknya pas terakhir.
Dan untuk versi, yang lainnya, versi fullnya ini ya teman-teman, selesai makan si bapak-bapak ini, lanjut lagi nih anak-anaknya. Terus selesai makan-makan ini kita tuh langsung aja, malam ini kita nginap di ruangan di sekolahan ya. Ini belum jadi full, cuma sebagian ada yang udah ditehel dan kita mau nonton bareng. Oke, sampai sini dulu, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum.